Perkenalkan, nama saya Felsianus Padut, NIM 20044111537, kelas 3N. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait kedudukan sistem informasi geografis dengan disiplin ilmu lain. Sistem informasi geografis merupakan integrasi dari berbagai disiplin ilmu yang terdiri dari yang pertama adalah geografi, yang kedua kartografi, yang ketiga penginderaan jauh, yang keempat ilmu ukur tanah, yang kelima geodesi fisika, yang keenam statistik matematika, yang ketujuh teknik sipil, yang kedelapan perencanaan kota, dan yang kesembilan informatika. Sistem informasi geografis. Yang pertama adalah sistem. Sistem adalah sekumpulan objek atau ide yang berhubungan untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, informasi. Informasi adalah semua data dan fakta yang dikelola menjadi suatu yang bermanfaat bagi penerimanya. Kemudian yang ketiga, geografi. Geografis adalah ilmu yang mempelajari segala aktivitas manusia dan alam serta interaksi antara keduanya melalui perspektif ruang hingga terbentuk pola ruang tertentu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa sistem informasi geografis atau dalam bahasa Inggris Geographic Information System merupakan sistem berbasis komputer yang digunakan untuk mengolah, menganalisis, mengintegrasikan, menyimpan, dan menampilkan data informasi yang berbasis geografis. Geografi. Apa itu geografi? Geografi adalah ilmu yang mempelajari segala aktivitas manusia dan alam serta interaksi di antara keduanya melalui perspektif ruang hingga terbentuk pola ruang tertentu. Jadi geografi terbagi menjadi dua aspek. Yang pertama aspek fisik dan yang kedua adalah aspek sosial. Yang pertama adalah aspek fisik, yaitu menyangkut keadaan lingkungan alam di luar manusia. Contohnya bentuk muka bumi, perairan, keadaan udara, tumbuhan, dan hewan, serta semua fenomena alam yang dapat langsung diamati. Di dalam aspek fisik ini ada 3 jenis di antaranya. Yang pertama adalah aspek biotik. Ini membahas tentang hal yang berkenan dengan unsur vegetasi seperti tumbuh-tumbuhan atau flora, dunia binatang atau fauna, dan kajian penduduk. Yang kedua adalah aspek non-biotik, yaitu membahas tentang benda mati. Misalnya unsur kondisi tanah, kemudian tata air atau hidrologi, kemudian kondisi iklim di suatu wilayah. Ketiga adalah aspek topografi, yaitu berkaitan dengan letak suatu wilayah. Contohnya letak negara, luas wilayah, bentuk permukaan bumi, dan batas-batas wilayah. Kemudian aspek kedua yaitu aspek sosial, merupakan hasil aktivitas hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Salah satu bentuknya adalah penindasan. Penindasan adalah suatu kekerasan, ancaman, atau paksaan yang dilakukan seseorang kepada orang lain yang melibatkan ketidakseimbangan kekuasaan sosial atau orang lain. Konsep dasar esensial geografis. Yang pertama adalah konsep lokasi, yaitu digunakan untuk mengkaji di mana posisi letak satu objek geografis yang ada di permukaan bumi. Kemudian yang kedua konsep jarak, yaitu ruang yang menghubungkan antara dua buah objek atau lebih yang diukur berdasarkan satuan waktu, misalnya detik, menit, jam, hari, bulan, atau tahun. Kemudian yang ketiga, keterjangkauan. Keterjangkauan adalah interaksi maksimal antara tempat yang dapat dicapai baik dengan sarana transportasi ataupun berjalan kaki. Yang keempat, konsep morfologi adalah perwujudan dari bentuk permukaan bumi yang diakibatkan oleh pengangkatan dan penurunan wilayah. Yang kelima, konsep aglomerasi atau dikenal dengan pemusatan, merupakan pengelompokan suatu peristiwa dan fenomena dengan berdasarkan aktivitas manusia. Kemudian, nilai kegunaan, maksud dari nilai kegunaan di sini adalah manfaat yang diberikan oleh suatu wilayah di muka bumi pada makhluk hidup dan sifatnya adalah relatif, di mana satu dengan yang lainnya pasti akan memiliki nilai guna yang berbeda. Kemudian yang keenam, konsep pola berkaitan dengan susunan, bentuk, dan persebaran fenomena, baik fenomena alam ataupun fenomena sosial yang terjadi di muka bumi. Kemudian yang ketujuh, konsep diferensiasi area adalah
perbedaan interaksi antara suatu wilayah di muka bumi dengan wilayah yang lainnya. Kemudian yang kedelapan, konsep ini membahas mengenai nilai guna atau manfaat suatu wilayah bagi kehidupan masyarakat atau makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Kemudian yang kesembilan, konsep yang terakhir adalah konsep keterkaitan, yaitu konsep suatu wilayah yang dipengaruhi atau dikaitkan dengan wilayah yang lainnya. Kemudian pendekatan geografis. Yang pertama adalah pendekatan keruangan. Pendekatan ini adalah upaya untuk mengkaji permasalahan dan perbedaan fenomena geosfer dalam ruang. Pendekatan keruangan ini digunakan untuk mengetahui persebaran penggunaan ruang yang telah tersedia dan bagaimana menyediakan ruang yang akan digunakan untuk berbagai kebutuhan. Kemudian yang kedua, pendekatan ekologi. Mengkaji fenomena geosfer seperti interaksi organisme hidup dengan lingkungannya. Dalam pendekatan ini, manusia memiliki peran yang penting dalam proses interaksi. Yang ketiga adalah pendekatan kompleks atau wilayah, yang berupa untuk mengkaji fenomena geosfer melalui kombinasi pendekatan keruangan dan pendekatan ekologi. Interaksi antar wilayah akan berkembang karena pada hakikatnya setiap wilayah di bumi berada antara satu dengan yang lainnya. Kemudian prinsip dasar geografis. Prinsip suatu ilmu digunakan sebagai dasar untuk menjelaskan fenomena yang terjadi dengan memahami karakteristik yang dimiliki dan keterkaitan fenomena tersebut dengan permasalahan lain. Adapun prinsip-prinsip dasar yang dipegang dalam geografis adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah prinsip distribusi. Dalam prinsip ini menjelaskan persebaran fenomena yang ada di permukaan bumi dan tidak terjadi merata. Kemudian yang kedua adalah prinsip interrelasi. Prinsip ini mengenai kaitan sebuah fenomena dengan fenomena lain dalam suatu ruang. Kemudian yang ketiga adalah prinsip deskripsi. Pada prinsip deskripsi ini dijelaskan semua secara lengkap terhadap fenomena geografi yang terjadi. Kemudian yang keempat adalah prinsip korologi. Dalam prinsip korologi terjadi penggabungan antara prinsip distribusi, interrelasi, dan deskripsi. Kemudian komponen-komponen terintegrasi dalam sistem informasi geografis. Yang pertama adalah people. Kemudian yang kedua software, ketiga data, 4 approach case, 5 hardware. Tahap kerja sistem informasi geografis. Yang pertama adalah tahap pemasukan. Tahap pemasukan data atau input data dilakukan dengan mengumpulkan, memasukkan, serta mengubah temuan data menjadi jenis data yang bisa dibaca di komputer. Contohnya yaitu peta analog, data lapangan, foto udara, citra satelit, dan penginderaan jauh. Kemudian yang kedua adalah manajemen sistem, yaitu memasukkan data, pemrosesan, dan panggil. Kemudian keluaran. Yang ketiga adalah data keluaran, yaitu tahap keluar data, merupakan proses akhir dari tahap kerja sistem informasi geografis. Hasil outputnya berupa peta geografik, tabel, atau laporan yang disesuaikan dengan kebutuhannya. Tahap kerja sistem informasi geografis. Yang pertama adalah tahap pemasukan. Tahap pemasukan data atau input data dilakukan dengan mengumpulkan, memasukkan, serta mengubah temuan data menjadi jenis data yang bisa dibaca di komputer. Contohnya yaitu peta analog, data lapangan, foto udara, citra satelit, dan penginderaan jauh. Kemudian yang kedua adalah manajemen sistem, yaitu memasukkan data, pemrosesan, dan panggil. Kemudian keluaran. Yang ketiga adalah data keluaran, yaitu tahap keluar data, merupakan proses akhir dari tahap kerja sistem informasi geografis. Hasil outputnya berupa peta geografik, tabel, atau laporan yang disesuaikan dengan kebutuhannya. Jenis sumber data dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah data primer, yang kedua data sekunder. Yang pertama adalah data primer, ialah data yang diperoleh dan dikumpulkan langsung dari objek yang diteliti. Data primer ini diperoleh dari sebuah informan, yaitu individu atau perseorangan, seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, hasil observasi lapangan, dan mengenai informan. Kemudian yang kedua adalah data sekunder, yang dapat dari pihak atau sumber lain yang telah ada. Maksudnya, penulis tidak dapat informasi langsung dari narasumber atau objek yang diteliti, melainkan dari data yang telah ada seperti grafik, tabel, diagram, dan tulisan dari peneliti sebelumnya.
Analisis data dalam sistem informasi geografis. Yang pertama adalah data, kemudian analisis spasial, kemudian informasi geografis. Yang pertama adalah data, misalnya jalan, hidrologi, garis pantai, batas admin, bentuk lahan, liputan lahan. Kemudian analisis spasial, yaitu bisa ada aplikasi sumber daya alam, kemudian aplikasi lingkungan hidup, kemudian aplikasi tata ruang, dan aplikasi lainnya. Sedangkan informasi geografis yaitu informasi sumber daya alam, kemudian informasi lingkungan hidup, kemudian informasi tata ruang, dan informasi lainnya. Arahan pemanfaatan sistem informasi geografis. Yang pertama adalah lokasi. Lokasi digunakan untuk menjawab pertanyaan mengenai lokasi tertentu. Kemudian kondisi. Kondisi digunakan untuk menjawab pertanyaan mengenai kondisi dari suatu lokasi. Kemudian ketiga adalah pola. Pola digunakan untuk membaca gejala-gejala alam dan mempelajarinya. Kemudian yang keempat adalah tren. Tren digunakan untuk melihat tren dari suatu keadaan. Kemudian ada yang namanya pemodelan. Pemodelan ini dapat digunakan untuk menyimpan kondisi tertentu dan mempergunakannya untuk memprediksi keadaan di masa yang akan datang maupun memperkirakan apa yang terjadi pada masa lalu. Siapa saja pengguna sistem informasi geografis? Yang pertama adalah badan instansi yang terkait adalah Pertamina, Perhubungan, Badan Konservasi, kemudian BNPB atau BPPD, kemudian SDM atau BMKG, kemudian BAPPEDA, kemudian militer, kemudian kelautan. Sedangkan fenomenanya itu pertambangan, transportasi, kehutanan, bisnis, lingkungan, geologi, hidrologi, dan pengguna lahan.